Aduh, capek nih habis sekolah online. Lapar juga nih. Makan apa ya? Telepon Naila ah. Halo Nay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nat, halo gimana? Itu lapar tahu habis sekolah. Loh, ya udah dong makan. Di rumah adanya apa? Cuma adanya mie sih. Loh ya nggak apa-apa, mie aja tuh gampang, enak, cepet, lumayan kenyang kan? Apalagi Indomie, mantep banget. Loh, kok Indomie bukannya mie sedap ya yang enak? Ya nggak sih? Aduh, nggak dong, Indomie dong paling enak. Aduh, semua orang juga tahu Indomie lebih enak. Enggak, tau gak sih mie sedap itu pokoknya dari namanya aja loh ya. Sedap berarti emang sedap beneran. Enggak. Pokoknya sampai aku Ya punya anak ampun, 7 sampai punya suami dibilangin aku tetap ngeyel tim deh. Indomie. Aduh, nggak mau tau, nggak mau tau. Enggak, Pokoknya pokoknya Indomie enak lebih mie enak. sedap itu. Ini aku taruh dulu HP-nya. Oke. Jadi nih yang namanya mie sedap. Jadi dari segi bungkusnya dia itu tebel dan nggak nerawang. Nih lihat. Terus segelnya itu aman karena rapat tersegel. Oke, terus kalau kita bahas yang kedua dari segi desainnya, lihat deh, dia logonya itu bikin eye catching banget. Warnanya menarik dan tidak pucat, ya kan? Terus kalau kita bahas dari segi informasi, lihat nih, ada saran penyajiannya, menarik dan jelas yang penting, ya kan? Sama kalau kita lihat dari nilai informasi nilai gizi, nih dia jelaskan di sini sama ada logo halalnya. Dan yang penting nih, tanda kadaluarsanya dong. Nih, bungkusnya kurang apa coba? Keren kan? Mantap. Oke deh Nat, kalau misalkan emang kita mau ngomongin masalah kemasannya nih ya. Ya meskipun si Indomie ini kelihatannya agak lebih pucat dan merawang, tapi ada hal yang harus kamu tahu Nat. Menurut artikel yang gue baca dia dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Desain Universitas Kristen Petra Surabaya. Jadi bahan dari bungkusnya ini tuh emang sengaja didesain supaya dia tuh sustainable, ngerti kan? Jadi dia mikirin tuh gimana nanti kalau si bungkusnya ini jadi sampah yang mudah terurai lah kalau bisa gitu. Terus juga ya meskipun ya kelihatannya dia agak nerawang gitu, tapi dia tetap kuat dan ketebalannya juga sebenarnya sama aja gitu. Dan mereka juga nyari bahan itu yang ekonomis, jadi biar nggak mahal di kemasannya doang. Terus habis itu ya, kalau dari segi desainnya ya mungkin emang Indominya ini nggak segede tulisannya logonya mie sedap kan, tapi tetap aja siapa sih yang nggak tahu logo Indomie ini. Nah semua orang juga pasti udah tahu ya, dan nggak kalah eye catching kok, brandingnya udah jauh lebih berhasil. Jelas Indomie udah dari zaman kita belum lahir kali Nat ya. Terus ya, kalau dari segi informasinya ya, informasi kadaluarsanya, nah kata siapa nggak jelas nih? Ini nggak jelas kok, kelihatan nggak sih nih? Ah tuh, jelas juga kan? Tuh, dia juga jelas. Terus dari belakangnya juga nih ya. Nih, saran penyajiannya ya, kalau yang mie sedap kan paling cuma saran penyajiannya cuman ya sekedar cara masaknya. Ini ada juga tambahan cara masak kalau pakai microwave. Tuh, nggak tahu kan kamu caranya gimana kalau pakai microwave? Ini ada nih, sama aku juga nggak tahu. Tuh, keren banget kan ya? Bisa begitu. Apalagi nih, SNI-nya ada. Kelihatan gak tuh, logo halalnya juga ada tuh, sama aja dia juga bagus. Informasi gizi juga gak kalah jelas sama penyanyi mie sedap. Mana ini backgroundnya putih tuh, lebih jelas kan? Terus ya, nih ada nih satu yang mungkin orang nggak tahu nih, ada tulisan Indomie Seleraku. Lagu ini nih diciptain sama namanya Bapak Arianto kalau nggak salah ya. Nah itu tuh membuktikan bahwa Indomie ini nih, karena lagunya juga udah lama, itu berarti membuktikan bahwa ya sejak tahun 80-an tuh Indomie masih eksis sampai hari ini tuh. Memorable banget loh ini. Ya, kamu harus tahu itu juga. Terakhir banget nih ya, kalau kamu misalnya belum tahu nih nanti ya.
Jadi tuh sebenarnya ya Indomie itu tuh udah go internasional dan udah banyak banget kemasan-kemasan yang menyesuaikan juga di negara misalkan pasar Timur Tengah, di marketnya sendiri. Nah di sini nih, aku nanti dicantumin di sebelah sini ada banyak banget. Udah jadi kan gak kalah kan kemasannya kan, tuh lihat sendiri. Oke Nay, oke pokoknya terserah kamu. Kan kita makan juga bukan dari kemasannya kan, tapi dari isinya, iya kan? So don't judge the book by its cover. Oke, setuju ya? Oke, sekarang kita lihat. Mie sedap ini dia beratnya 90 gram dengan harga berapa coba? 2.400 rupiah. Dibandingin sama Indomie loh, yang beratnya cuma 85 gram dengan harga 2.800 rupiah. Mending inilah, ya kan? Udah hemat, bikin kenyang lagi. Bener kan? Iyalah bener. Oke, sekarang kita lihat isinya. Jadi ini udah aku buka ya. Yang pertama nih, masih ada mie-nya. Iyalah itu udah pasti. Terus ini nih ada bumbu yang cair. Isinya ada minyak, sambal, saus sambal, dan kecap. Dan yang terakhir ada bumbu bubuknya. Yang paling enak tau gak sih bagian mana? Yang crispy-nya itu udah paling enak, paling mantep. No debat. Oke ya. Sekarang kita buka juga nih si Indomie nih, ada mie-nya. Jatuh. Terus ada seperti biasa ada bumbunya juga. Nih. Tapi nih ada yang mungkin kalian nggak tahu ya, bahwasannya nih ini adalah mie-nya Indomie. Yang ini adalah mie-nya mie sedap. Tuh, coba kita sandingkan. Nah, mie-nya mie sedap ini lebih kecil nih, mie sedap yang ini ya. Mie-nya mie sedap ini lebih kecil daripada mie-nya Indomie nih. Mie Indomie itu lebih gede-gede. Ini bisanya kalau disandingin berdua gitu sih. Pokoknya intinya ya, itu membuktikan bahwa mie-nya Indomie itu nggak kalah nendang dan gede-gede. Ngerti nggak sih? Enak banget pokoknya Indomie itu mie-nya ya. Terus, meskipun ya kita nggak punya kriuk-kriuk yang kayak dipunyain sama si mie sedap, tapi kita punya bawang goreng. Orang yang suka bawang goreng pasti tahu nih, ya bawang goreng tuh begini, enaknya begini. Pasti nggak lengkap kan kalau makan nggak ada bawang gorengnya, meskipun udah kriuk-kriuk, tapi tetap nggak boleh luput lah yang namanya bawang goreng tuh. Dan ya emang ini bawang goreng, literally bawang goreng, bukan sekedar kriuk doang. Dan yang terpenting tuh kadang ya suka kalau mie sedap tuh suka nggak kerasa gitu loh sambalnya. Nah kalau ini sambalnya tuh kerasa banget, mantep banget dan khas. Bumbunya Indomie tuh nggak ada duanya deh, pokoknya emang udah kayak racikan yang komposisinya sudah sangat pas gitu Nat. Oke nih ya, sebenarnya tujuan kita makan tuh biar apa sih? Biar kenyang kan, ya kan? Coba deh kita lihat dari komposisinya. Jadi nih ya, satu takaran saji aja tuh udah dapat energi 410 kilokalori dan energi dari lemaknya itu 150 kilokalori. Kurang apa coba? Terus kalau dibandingin dari lemak jenuhnya ya, yang Indomie itu dia 11 gram dan yang mie sedap cuma 8 gram. Jadi kita nggak perlu khawatir dong, mie sedap nggak usah khawatir, nggak usah. Oke, terus dari segi serat, yang Indomie itu cuma 2 gram. Sementara mie sedap 8 gram dong. Menang banyak kan kita? So, Oke deh, nah terserah ya kalau kamu mau membahas tentang komposisinya, detailnya. Aduh, aku tuh bukan orang yang ngerti masalah kayak gitu. Tapi yang paling penting ya, Indomie tuh identitas orang Indonesia banget dan khas banget. Udah deh, gak ada duanya. Dan lidah orang Indonesia tuh pasti gak bisa bohong bahwa emang Indomie tuh enak banget. Komposisinya tuh udah pas dan sangat khas ya. Bumbu-bumbunya semuanya tuh satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Pokoknya gitu. Nah, terus ya kalau kamu tahu ya bumbu-bumbunya itu tuh gak sekedar bumbu aja. Ternyata tuh sambelnya, kecapnya tuh ngandung rempah-rempah juga tuh, kearifan lokal banget gak sih? Dan yang paling penting juga kecapnya tuh ternyata ada mengandung minyak wijennya, kalau kamu tahu itu. Udah daripada kita berdebat masalah komposisi atau apa, sekarang mending kita langsung bikin aja dan rasain rasanya. Oke. Karena sebenarnya kita tuh tetangga dan langsung aja masak bareng, ngerasain bareng, nge-review bareng biar nggak usah berdebat lagi. Jadi kita udah masak dan sekarang kita mau nge-review dan kebetulan minyak udah habis ya. Dan setelah nyobain gimana pendapat kita? Nah yang pertama banget nih dari segi looknya sendiri atau tampilannya tuh gimana nih kalau mie sedap nih?
Kalau mie sedap itu dia looknya tuh lebih cetar dan lebih rame. Dia lebih rame karena apa? Itu loh, karena banyak bumbu dan kriuk-kriuknya, jadi emang kelihatan lebih rame sih. Oh iya benar-benar, Iya. karena kriuk-kriuknya tuh emang sangat membantu sih. Iya emang setelah dilihat-lihat lagi pas udah jadi itu mie Indomie itu agak pucet gitu daripada punya mie sedap, dan apalagi dia bawang gorengnya ya warnanya sama kayak mie-nya gitu. Ya udah gitu. Terus kalau dari teksturnya sendiri gimana nih mie sedap? Kalau teksturnya ya, jadi setelah dia direbus atau pas udah disajikannya itu emang mie-nya mengembang, jadi terlihat lebih besar gitu. Kalau Indomie gimana? Kalau iya sih, emang pas sebelum dimasak tuh kayak mie pas mentahnya tuh ya, mie-nya Indomie sama mie sedap tuh kayak gedean Indomie ya, tapi ternyata pas udah jadi tuh Indomie tuh jadinya lebih tipis, terus lebih apa ya, nggak begitu nyerap banyak air juga gitu ternyata si Indomie ini. Terus kalau baunya gimana nih habis dimasak nih? Wah, baunya tuh Aromanya enak gimana? banget sih. Itu tuh kayak nyengat, maksudnya nyengatnya tuh bikin menggugah selera. Jadi emang baunya enak kayak kalau kamu Mie sedap ya, Iya, baunya iya sih, iya, emang mie pokoknya sedap, iya, mie enak. sedap tuh emang kayak baunya tuh lebih menyengat dan menggugah selera. Cuman tetap aja Indomie itu tetap aromanya tuh Indomie tuh Indomie banget kan, ngerti kan maksudnya? Indomie tuh Indomie banget, dia khas, gak ada duanya deh baunya Indomie itu, kayak orang pasti tahu oh lagi masak Indomie ya gitu. Terakhir banget nih soal rasa nih emang pilihan masing-masing ya. Gimana nih kalau Indomie nih mie sedap nih rasanya? mie sedap saya emang nomor 1 ya. Tahu nggak sih? Jadi karena minyak yang banyak sama racikan bumbunya yang pas tuh ya enak dan bikin kenyang sih. Jadi kayak udah hemat banget, pokoknya satu mie sedap itu udah bisa kenyangin perut dan rasanya nggak kalah. Oke, cut. Stop. Cukup. Oke, oke. Jadi sebelumnya kenalin, aku ini editor dari video ini, dan kalau kalian tahu aku ini udah muak sama mereka berdua gara-gara dari awal video sampai sekarang gak berhenti berantemnya gara-gara mie sedap versus Indomie. Gara-gara mie sedap, gara-gara Indomie. Sama-sama mie juga. Oke, jadi di sini aku bakal memberikan rating dan memberi kesimpulan dari produk-produk yang udah mereka review di awal tadi ya. Oke, jadi rating ini tuh berdasarkan dari 4 kriteria ya. Yang pertama itu dari segi kemasannya, terus yang kedua itu dari rasa dan bumbunya, kemudian yang ketiga itu dari isi dan bumbunya itu ada apa aja, terus yang terakhir itu dari tampilan dan aromanya. Oke, kita mulai dari kriteria yang pertama. Indomie, aku kasih rating bintang 5. Terus untuk mie sedap, aku kasih rating 4,6. Oke, terus dari rasa dan bumbunya gimana nih Indomie? Oke, Indomie ini aku bakal kasih rating bintang 5 deh, bintang 5. Oke, bintang 5. Kalau mie sedap aku kasih rating 4,8. Oke, dari segi isi dan bumbunya Indomie aku bakal kasih rating 4,7. Terus mie sedap aku bakal kasih rating bintang 5. Oke, yang terakhir nih look dan aromanya atau tampilan dan aromanya nih. Indomie bakal aku kasih 4,5. Terus untuk mie sedap aku kasih 4,8. Oke, sekarang kita jumlahin nih rating Indomie, kalau di total jadinya 19,2. Terus kalau mie sedap kita jumlahin ratingnya, totalnya 19,2 juga. Jadinya seri nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah review dan rating dari produk Indomie dan mie sedap. Terima kasih yang udah menonton sampai sini, semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.